Assalamualaikum Peneng warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Istifaniah, Ilmi Nasikah, Etik Zakiyah, dan Muflihatun Nailil Muna. Kami akan memaparkan mengenai penentuan triasil gliserol secara enzimatik kalorimetri. Sebelum kita mengetahui penentuan triasil gliserol secara enzimatik kalorimetri, mari kita ketahui apakah triasil gliserol itu. Nah, lipid sederhana yang terdiri dari asam lemak merupakan triasil gliserol. Triasil gliserol ini juga biasanya kita sebut dengan trigliserida. Triasil gliserol merupakan sebuah gliserida yang terbentuk dari esterifikasi di ketiga gugus hidroksil gliserol dengan asam lemak. Triasil gliserol ini merupakan suatu penyusun utama minyak nabati dan juga minyak hewani. Nah, triasil gliserol ini juga merupakan molekul yang efektif untuk menyimpan suatu energi. Pada semua kingdom animalia, menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak netral ini. Nah, pada slide ketiga ini terdapat struktur dari triasil gliserol secara umum. Bisa kita lihat ya. Nah, triasil gliserol ini terdiri dari 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Jadi pada gambar kita bisa lihat itu terdapat gliserol yang berikatan dengan 3 asam lemak. Nah, pada 3 asam lemak ini yang berikatan dengan gliserol terdiri dari jenis yang sama ataupun campuran. Nah, jadi pada gambar ini ya bisa kita lihat itu terdapat 3 asam lemak yang bisa jadi semuanya itu sama ataupun juga bisa jadi semuanya itu berbeda. Atau kemungkinan yang ketiga terdapat 2 diantaranya yang sama. Bisa kita lihat. Kemudian panjang rantai pada asam lemak ini secara alami dapat bervariasi, tetapi yang paling umum panjang dari rantai asam lemak ini ada 16, 18, ataupun 20 atom karbon. Asam lemak alami yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan biasanya terdiri dari jumlah atom karbon yang genap. Hal ini disebabkan cara asam lemak dibiosintesis dari asetil koenzim A. Selanjutnya, apa sih sifat dari triasil gliserol atau yang bisa kita sebut trigliserida ini? Jadi, triasil gliserol yang terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan juga tidak larut dalam air. Kemudian, enzim lipase di sini juga berperan, di mana enzim lipase dapat menghidrolisis triasil gliserol menjadi asam lemak untuk menghasilkan suatu energi. Nah, triasil gliserol tadi kan dapat digunakan sebagai cadangan makanan. Kemudian disimpan dalam bentuk apa sih triasil gliserol ini? Triasil gliserol merupakan cadangan makanan yang kaya akan energi. Pada vertebrata, triasil gliserol disimpan dalam bentuk lemak yang terdapat di dalam sel. Sedangkan pada tumbuhan menyimpan triasil gliserol dalam bentuk benihnya. Jadi pada benihnya. Gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak ini akan membentuk ikatan ester. Selanjutnya, apa sih keuntungan dari triasil gliserol ini? Jadi, dibandingkan dengan glikogen atau pati, triasil gliserol ini memiliki keuntungan sebagai cadangan makanan, di mana yang pertama di sini atom karbon pada asam lemak lebih mudah direduksi daripada sakarida, sehingga pada proses oksidasi triasil gliserol lebih banyak menghasilkan energi 2 atau lebih kali lipat dibandingkan dengan polisakarida. Kemudian, triasil gliserol ini bersifat hidrofobik seperti sudah dijelaskan tadi ya, dan juga anhidrat sehingga organisme yang menimbun lemak sebagai cadangan makanan tidak memiliki berat ekstra yang disebabkan oleh hidrasi air. baik selanjutnya yaitu penentuan. Metode penentuan triasil gliserol ini merupakan metode enzimatis gliserol peroksidase fosfat acid.
Prinsip metode ini didasarkan oleh hidrolisis enzimatik triasil gliserol dalam serum atau plasma menjadi gliserol dan asam lemak bebas oleh lipoprotein lipase. Gliserol akan mengalami proses fosforilasi oleh ATP dengan bantuan gliserol kinase untuk membentuk gliserol 3-fosfat dan ADP-G3P. Kemudian akan dioksidasi oleh gliserofosfat oksidase untuk membentuk dihidroksiaseton fosfat dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida akan bereaksi dengan 4 amino antipirin dan fenol dengan bantuan peroksidase untuk menghasilkan senyawa berwarna merah. Intensitas warna yang terbentuk memiliki proporsi yang sama dengan trigliserida pada sampel dan dapat dianalisa dengan fotometer. Pada tubuh manusia, kandungan trigliserida dalam aliran darah pada level yang tinggi dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Dampak negatif yang disebabkan oleh level trigliserida dapat diketahui lewat perbandingan LDL-HDL. Berikut terdapat tabel level dari kandungan trigliserida dalam aliran darah dengan keterangan tingkatan resiko serangan jantung dan stroke. Pada baris pertama terdapat level kurang dari 150 atau kurang dari 1,70 mmol per liter. Keterangan resikonya yaitu normal sampai resiko rendah. Untuk yang kedua ada di angka 150 sampai 199 mg per desiliter atau 1,70 sampai 2,25 mmol per liter dengan keterangan resikonya sedikit di atas normal. Kemudian di level 200 sampai 499 mg per desiliter atau 2,26 sampai 5,65 mmol per liter, keterangan resikonya yaitu beresiko. Pada level di atas 500 mg per desiliter dan di atas 5,65 mmol per liter memiliki resiko tinggi untuk mengalami serangan jantung dan stroke. Selanjutnya yaitu reaksi penentuan triasilgliserol secara enzimatis kalorimetri. Trigliserid plus 3H2O direaksikan dengan LPL atau lipoprotein lipase menghasilkan gliserol plus 3-FFA atau free fatty acid atau asam lemak bebas. Kemudian reaksi yang kedua ada gliserol plus ATP direaksikan dengan GK atau gliserol kinase menghasilkan gliserol 3-fosfat plus ADP. Reaksi yang ketiga ada gliserol 3-fosfat plus O2 direaksikan dengan GPO atau gliserofosfat oksidase menghasilkan DHAP plus H2O2. Reaksi yang keempat H2O2 plus 4AA plus 4 fenol direaksikan dengan PO atau peroksidase menghasilkan quinoneimin red plus H2O. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di grup chat, di grup kelas, dan mohon maaf atas kekurangannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.